dan dipakai Tuhan semakin luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya kita semakin bertumbuh, berisi ya, kuat, gagah perkasa ya. Jangan cuma dengar pesan Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak menghidupinya. Hanya pesan Tuhan itu cuma berlalu gitu aja. Enggak terjadi dalam hidup kita karena kita tidak tahu caranya untuk meraih janji Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar. Tuhan katakan begini, perkatakan yang baik dan benar. Sering kita mendengar pesan Tuhan, perkatakan yang baik dan benar, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan berkata lagi, perkatakan yang baik dan benar. Deklarasikan dengan imanmu, disertai hati yang benar dan tutur kata yang benar. Maka kebenaran Allah ada di dalam dirimu dan hidupmu. Terlebih lagi, jika engkau rendah hati di hadapan Bapamu yang di sorga. Saudara, kenapa terus berkali-kali Tuhan katakan rendah hati? Karena terkadang kita itu merasa kita bisa. Ya, kalau udah kepepet, udah kecentok, baru kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita rendah hati. Jika engkau rendah hati di hadapan Bapamu yang di sorga, maka dialah yang akan mengangkat dan meninggikan engkau dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa naik sukses sampai ke puncak tanpa penyertaan Tuhan. Kalau kita mau berjalan seorang diri, ya, coba aja kalau kita naik pendaki gunung, banyak pendaki-pendaki itu yang mendaki bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan pendakian itu ada hawa dingin, ya, ada awan, ada embun begitu yang semakin dingin, ada angin, hembusan angin semuanya yang membawa ada beberapa yang nggak bisa sampai. Bahkan ada yang terkapar, tapi ada yang bisa sampai. Dan hari ini juga ketika kita ingin naik di atas puncak gunung yang tertinggi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa covering Tuhan yang selalu menjagai, yang selalu melingkupi hidup kita, enggak mungkin kita bisa sampai kepada puncak gunung yang tertinggi. Tetapi ketika engkau berjalan mengandalkan Dia, berpegang teguh pada kebenarannya, engkau selalu menyertakan Dia dalam seluruh aspek kehidupanmu, melibatkan Tuhan dalam seluruh kegiatanmu seluruhnya. Maka Tuhan itu yang luar biasa, yang maha kuasa, yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau, yang menuntun jalanmu, dan engkau akan mendapatkan kelepasan, kebebasan, kemenangan, dan kau akan naik dan naik dengan caranya yang ajaib. Nah, hari ini kita mau belajar supaya hal itu terjadi. Ya, Tuhan katakan, maka melekat dan melekatlah kepadaku. Ya, tertanamlah pada aliran-aliran sungai kehidupanku. Saya sering menyampaikan kepada Anda ketika Anda tertanam di tepi aliran sungainya Tuhan, maka aliran-aliran air kehidupan itu memenuhi seluruh hidupmu. Terus memenuhi seluruh hidupmu, memberikan kekuatan kepada engkau. Dan Tuhan katakan ketika aliran-aliran sungai kehidupanku itu, maka engkau akan bertumbuh, semakin tumbuh subur, semakin kuat dan gagah perkasa. Dan engkau tidak akan mengalami datangnya terik matahari. Kenapa? Mau panas, mau musim kemarau, Anda tertanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan, Anda akan selalu sejuk dan Anda akan selalu berdaun yang lebat, dan Anda selalu tidak khawatir akan musim panas, musim kemarau, tetapi engkau juga tidak mengalami takut musim kering, tetapi engkau akan tetap menghasilkan buah. Saudara bisa lihat Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ketika engkau terus melekat dan melekat kepada Tuhan, engkau akan berbuah. Ya, Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sering salah-salah menaruh harapan pada bos yang kaya, pada bos yang berkedudukan. Salah, Anda akan kecewa. Tetapi ketika Anda menaruh harapannya kepada Tuhan penciptamu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, tahukah Anda, semakin engkau melekat kepada Tuhan, semakin engkau tertanam di tepi aliran air kehidupan Tuhan, pasti Anda akan tampil berbeda, lain daripada yang lain. Kita belajar apa perbedaannya? Ya, Anda akan berbeda dengan orang dunia. Cara pandangmu, semakin ada perubahan dari cara pandangmu, dari caramu berpikir, dari caramu bersikap, dari caramu menanggapi perkataan seseorang, dan dari caramu bertutur kata. Tidak lagi mengatakan yang sia-sia, tidak lagi menyakitkan hati orang. Ya, semakin engkau melekat kepada Tuhan, semakin engkau masuk dan masuk ke dalaman Tuhan, tertanam berakar, semakin engkau kuat seperti pohon terbantin yang tertanam di tepi aliran sungai, maka dia tidak pernah mengalami musik terik dan panas dan tidak tergoyahkan. Dia akan tegak, kuat, kokoh, dan gagah perkasa. Saudara, dan yang terlebih, semakin engkau tertanam masuk ke dalam Tuhan, semakin engkau akan rendah hati. Karena air kehidupan Tuhan, roh kehidupan Tuhan, Roh Kudus Tuhan akan mengajarkan engkau, semakin engkau rendah hati di hadapan Sang Juru Selamatmu. Dan ketika kau semakin rendah hati, maka akan terjadi perubahan juga. Engkau akan berubah. Kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ya, engkau akan mengalami perubahan demi perubahan. Kenapa? Karena engkau semakin bisa. Ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ayat yang tidak asing buat Anda, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau Anda masih melihat orang emosi, marah, itu berarti belum berubah. Kalau orang yang dulunya emosi tetapi bisa menguasai diri, bisa tetap lemah lembut, itu ada perubahan. Ya, barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, kalau Anda semakin melekat sama Tuhan, semakin masuk dan masuk ke dalamnya Tuhan, engkau bisa rendah hati, engkau bisa melepaskan segala keinginan dagingmu, hawa nafsumu, ya, semuanya engkau bisa melepaskannya, engkau bisa menyalibkannya, enggak tergoda lagi, ya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Roh Kudus yang roh kehidupan itu, yang selalu mengalir dan mengalir, membasahi engkau, memenuhi, membersihkan hatimu. Semakin dibersihkan lagi, enggak ada akar kepahitan, enggak ada kotoran, enggak ada sampah-sampah di dalam hatimu. Dan ketika engkau selalu dipimpin oleh Roh Kudus, jalanmu akan jalan benar. Dan ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus,
jalanmu akan berbeda dengan orang dunia. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Saudara, tahukah Anda, ketika Anda bisa mengalami perubahan yang terjadi saat ini, ya, Anda benar-benar semakin masuk di dalam Tuhan, semakin ayat ada di firman Tuhan ini terjadi dalam hidupmu, maka Anda bisa melihat cirinya orang yang ada dalam Tuhan, yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, pasti selalu mempunyai kasih, melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita, selalu membawa damai sejahtera bagi kalangan. Nggak kerjanya gegeran terus, nggak terkerjanya cuma ngerasani terus, enggak. Tetapi selalu melayani dengan kasih. Ya, tetapi hari ini kita mau belajar. Ya, bukan ini yang saya ajar, tetapi kita mau belajar yang penting, yang membawa mati hidup kita. Kalau apa yang kita ucapkan itu seperti tadi kan awal Tuhan berkata apa? Perkatakan yang baik dan benar. Deklarasikan yang baik dan benar menurut imanmu, disertai dengan imanmu. Ketika engkau berkata payah, habis benaran, payah benaran hidupmu. Tetapi ketika engkau perkatakan, kau deklarasikan, Tuhanku luar biasa, aku diberkati luar biasa, aku diangkat ditinggikan luar biasa. Terus itu perkatakan jadi. Dan ketika kau deklarasikan, rumah tanggaku dipulihkan, sakit penyakitku sudah disembuhkan Tuhan, sudah dipulihkan sama Tuhan. Itu terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini kita mau belajar Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Ya, tadi itu awal caranya kita melekat tertanam di tepi aliran air. Semakin dalam semakin ada perubahan. Semakin dalam engkau meluaskan Roh Kudus memimpin jalan hidupmu, maka engkau bisa menyalibkan kedaginganmu. Ya. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Banyak kita mau jadi guru, ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Semakin kau dipakai Tuhan luar biasa, semakin engkau akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat, ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Saya percaya semua kita di sini belum sempurna. Ya, kita semua belum sempurna. Karena kalau kita sudah sempurna, kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kita bisa mengatur segala tutur kata kita. Tidak memperkatakan yang jelek, yang buruk. Tetapi kita selalu memperkatakan dengan iman, yakin dan percaya. Ya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara coba kalau kita naik kuda, kan mulutnya kuda itu dikenakan tali kekang toh, ditarik, dipukul, kudanya akan jalan semua menurut kemauan kita. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Ya, Anda tahu jelas kapal yang besar, baik itu kapal laut, baik itu kapal pesiar yang dalam negeri dan luar negeri, besar bodinya, bisa muat ribuan orang, ratusan orang. Dan itu pun harus dikemudikan oleh kemudi, setirnya yang kecil. Kalau nggak ada alat kemudi itu, kapal itu nggak bisa sampai pada tujuan.
Nah, ini yang kita mau belajar ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, kita baca dulu ya. Lidah pun adalah api. Saudara perhatikan, lidah itu adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Perhatikan baik-baik saudara. Kenapa Tuhan katakan perkataan yang baik dan benar? Itu terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau berkata yang tidak baik, itu juga akan terjadi dalam hidupmu. Ingat baik-baik, lidah itu adalah api. Ya. Dan api itu ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Betul? Betul. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Saudara ingat ini, lihat. Lidah itu ya, tidak ada yang bisa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya, ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah pula kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, kita sering ngerasani, kita sering menuding, menghakimi orang. Ya, Tuhan katakan mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jangan saudara, ya. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara, kalau hidupmu selalu tertanam di tepi aliran air kehidupan Tuhan, Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Semakin masuk dan masuk ke dalamannya, semakin engkau tertanam kuat, kokoh, gagah perkasa. Ada angin, ada gelombang, ada badai, ada puting beliung, tidak akan bisa merobohkan pohonmu. Pohonmu tetap tegak berdiri, tidak tumbang. Engkau semakin kuat, dan ketika engkau masuk ke dalamannya, semakin masuk ke dalamannya, engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka semakin terjadi Galatia 5 ayat 22 dan Anda baca sampai 26. Ada perubahan dalam karaktermu, ada perubahan dalam kehidupanmu. Semakin rendah hati, ya, semakin rendah hati, ya ini. Semakin engkau sabar, murah hati, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena engkau hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka itu terjadi dalam hidupmu. Semakin engkau dipimpin oleh Roh Kudus, kita lihat di firman Tuhan, lidah sama dengan api. Api yang kecil, korek api yang kecil, Anda nyalakan, Anda buang di tengah hutan, maka api yang kecil itu bisa membakar habis hutan.
Ya, demikian juga lidah kita yang kecil ini bisa memperkatakan berkat, tetapi bisa juga kutuk. Dan hari ini, ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kehidupan, yang berkemenangan, semakin engkau dipimpin oleh Roh Kudus, semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka saya sering menyampaikan pesan Tuhan, di mana Tuhan katakan pelihara api di mezbah itu supaya menyala semakin besar dan semakin besar. Ketika api di mezbah itu menyala semakin besar, Allah hadir di tengah-tengah Anda. Kita lihat firman Tuhan perjanjian lama, di mana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api. Apinya panas sekali, orang yang di atas lihat aja mati, kena panasnya. Tetapi mereka bertiga tidak mati di dalam api itu. Kenapa? Karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Dan ketika Anda meluaskan api, Roh Kudus itu menyala dan menyala. Meluaskan mezbah di rumahmu itu apinya menyala dan menyala semakin besar dan semakin besar. Yesus hadir di tengah-tengah engkau, di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah keluarga, rumah tanggamu, dan terlebih ketika engkau selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang keluar dari lidah bibirmu tidak lagi kata-kata jorok, tidak lagi kata-kata yang mematikan, tidak lagi kata-kata yang mengutuk, tidak lagi kata-kata yang tidak baik, tidak lagi menghakimi, tetapi yang keluar dari kata-katamu, dari lidah bibirmu adalah berkat, adalah kedamaian, kesejahteraan, sehingga orang yang mendengarnya itu sejuk. Hati yang panas tadi mendengar kata-katamu yang sejuk seperti disiram begitu ya, akhirnya hati dia menjadi terhibur, hati dia menjadi menjadi damai gitu, menjadi lega. Dan ingat, lidah itu sama dengan api. Hanya bisa dijinakan sama apa? Hanya bisa dijinakan oleh api Roh Kudus. Manusia tidak ada yang bisa menjinakkan lidah. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Roh Kudus itu yang memimpin Anda, yang mengajar Anda, yang membimbing Anda dari hari ke hari. Dan apa yang keluar dari lidah bibirmu adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang memotivasi, yang membuat engkau semangat, yang membuat engkau kembali berlari dan berlari, kembali berjuang dan berjuang, berlari dalam koridor kebenarannya Tuhan, tanpa menoleh kiri kanan apalagi ke belakang, dan Anda berjalan terus maju dan maju berjuang sampai engkau berkemenangan dan engkau mendapatkan piala kemenangan yang dari Tuhan. Saudara, ketika engkau selalu memperkatakan yang baik dan benar, ya, Anda selalu membayangkan yang baik dan benar. Anakku sembuh, anakku pinter, anakku sukses, anakku besok jadi konglomerat. Anda membayangkan, memimpikan itu sambil Anda memperkatakannya dengan imanmu setiap hari. Jadi anakmu sukses beneran. Jadi anakmu hebat beneran. Saudara, tetapi coba Anda selalu perkatakan, goblok, ini kamu enggak mungkin jadi orang, enggak jadi orang bener. Tapi mulai hari perkatakan yang baik dan benar. Deklarasikan yang baik dan benar, deklarasikan terus. Dengan imanmu disertai perbuatanmu, maka itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahukah Anda? Ya, Ibu pendeta, Bapak pendeta, gembala bisa mendoakan Anda. Walaupun Anda didoain, kalau Anda enggak percaya, enggak terjadi mujizat. Betul? Tetapi ketika Anda didoain, ada pesan Tuhan disampaikan, Anda terima, yes, amin, itu terjadi dalam hidupku. Dan ketika Anda perkatakan itu, Anda percaya, maka jadilah
dalam hidupmu. Terjadilah sesuatu. Saya pernah sampaikan kan, ada satu keluarga ketika dia mengalami kemacetan dalam usahanya, ya. Kalau ini nggak jalan, kalau ini nggak keluar, bangkrut, pasti bangkrut. Tetapi ketika Tuhan memberikan petunjuk, di mana Tuhan perlihatkan ketika bapak ini memasukkan sebuah amplop ke dalam sumur yang kering. Dan ketika bapak itu tanggap, langsung dia perintahkan anaknya, ambil, masukkan ke dalam sumur. Dan dia tabur di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam persekutuan doa. Yang benar-benar memang membutuhkan. Saudara, dia cuma nabur 3 juta kok. Enggak banyak bagi orang kaya, ya. Tetapi semua barangnya 10 M itu laku terjual. Coba kalau dia berkata, oh Cik Ling itu bohong, mata duitan. Minta duit ngomong, gak usah ngarang-ngarang dapat pesan Tuhan. Saudara, kita itu kebanyakan kalau disuruh Tuhan dikasih jalan, kita selalu berkata begitu dalam hati, ya. Semoga di sini nggak ada, kalau ada bertobat, ya. Padahal coba kalau orang pinter, ya, yang berkata kamu harus bayar loh, kamu harus nyediain loh sesajen begini-begini, kamu harus bayar loh 10 juta, 20 juta, Anda akan lakukan bukan? Anda lakukan kenapa? Karena Anda ingin diberkati, Anda akan ingin kaya, Anda ingin tokomu laris manis. Tetapi kalau Tuhan yang ngomong melalui perantaraan hamba-hambanya, engkau selalu berkata, wah itu pendeta mata duitan. Itu selalu mengada-ngada minta duit ngomong. Itu pikiran kita selalu negatif. Padahal Tuhan itu memberikan jalan. Memberikan jalan supaya ada terobosan terjadi. Dan ketika bapak ini cuma kasih 3 juta kecil bagi dia. Rumahnya aja ada 10-20 di Surabaya. Belum di Singapura, belum di Amerika. Kecil. Tetapi saudara tahu ketika dia tanggap, dia melakukan. Itu barang yang macet 10 M habis terjual. Pilih mana? Coba kalau bapak itu berkata Cik Ling mata duitan. Tidak bakal terjadi. Tetapi kenapa bapak itu bisa percaya? Ya, ketika saya diundang ke sana, dia tidak ngomong apa-apa. Saya melihat bapak ini kan santun, udah umur 80 lebih, ya. Dan dia selalu rendah hati kalau ngomong itu, ya sabar, telaten. Saya dengerin. Saya selalu dengerin dia habis ngomong, dia habis bicara. Ya. Dan ketika saya diajak ke pabriknya, dari awal mulai peletakan batu pertama, doa, sampai jadi bangunan, sampai jadi selamatan, sampai jadi mesinnya masuk, ya, sampai jadi produksi, saya juga di situ. Saudara tahu, ketika saya datang situ pertama, dia habis syukuran, ya, habis syukuran, saya baru diajak, suruh doain. Saya bilang, Pak, di sini kok ada gamelan ya? Ada gamelan, ada tabuan gamelan, ada orang nari-nari kayak jarang kepang gitu, saya bilang. Ya, ada macam-macam. Ada yang modelnya begini, saya bilang. Jawabnya apa, saudara? Cik Ling kok tahu? Kok tahu kita habis selamatan? Kita habis panggil itu yang dari mana-mana. Saudara, saya nggak tahu. Yang tahu itu Tuhan, bukan saya. Dan Tuhan tidak mau ada campur aduk begitu, tidak mau. Saya katakan, Bapak kalau mau ke Tuhan, Tuhan. Kalau ada yang begini-begini, ada kendala. Nanti ada macet-macet, tidak bisa. Kalau mau jalan sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan, lurus ke depan, Tuhan akan mau naik dan naik. Dan Tuhan akan berkati dengan cara Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Baru iya. Saudara, dan dia mulai mengundang, ya, mulai diadakan persekutuan doa. Kalau ada macet, kalau ada apa dia tanya, dia panggil. Saudara, ketika Anda selalu mengandalkan Tuhan, Anda selalu berpegang teguh pada kebenaran Tuhan, dan Anda selalu perkatakan yang baik dan benar. Dari hati yang baik, dari hati yang benar,
maka terpancarlah dari wajahmu ya yang benar, itu terpancar. Kalau hatimu busuk, terpancarlah dari raut wajahmu yang penuh kemunafikan, yang penuh dengan berdalih-dalih. Tetapi kalau hatimu benar, Anda selalu dalam koridornya kebenaran Tuhan, Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dan api Roh Kudus itu ada dalam dirimu, semakin menyala, semakin menyala. Dan api Roh Kudus itu menyala dan menyala dalam dirimu, maka kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu. Dan ketika kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, wajahmu pun akan kinclong. Orang lihat kamu itu terheran-heran. Kenapa? Lain daripada yang lain. Perhatikan orang yang jarang berdoa, yang kurang berdoa, atau orang yang bukan anak Tuhan. Perhatikan. Wajahnya pasti lain dengan wajah orang yang berdoa. Semakin banyak doa, semakin banyak masuk ke dalam Tuhan, wajahnya akan bersinar. Saya sendiri bisa lihat kok, kalau saya mulai kurang berdoa, wajah saya nggak bagus, nggak sedap. Tapi kalau saya kembali melekat masuk ke dalam Tuhan, ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar. Dan hari ini, Tuhan mau kita nggak cuman biasa-biasa. Kita diajar Tuhan dari hari ke hari, kita semakin benar dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hanya kebenarankulah yang bisa memerdekakan engkau. Hanya kebenarankulah yang bisa membuat pintu surga terbuka bagimu di surga. Demikian juga di bumi. Dan hanya kebenarankulah yang membuat aku berkenan, kata Tuhan. Dan ketika aku berkenan, aku akan memberikan perkenananku atas dirimu. Dan ketika perkenananku ada atas dirimu, maka perubahan demi perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Engkau yang tadinya di bawah, yang tidak berdaya, tetapi ketika engkau mendapat perkenanan Tuhan, Dia akan bawa engkau naik dan naik. Ada pertumbuhan, ada peningkatan terjadi dalam hidupmu. Terlebih lagi ketika engkau semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka semakin engkau rendah hati, berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai kekudusan, dan apa yang keluar dari lidah bibirmu, tutur katamu, semakin perkataannya itu semakin benar dan benar. Tidak lagi menyakitkan, tidak lagi berkata yang sia-sia, tidak lagi ada yang mencemooh, ya, apalagi yang ribut, tidak ada. Karena Roh Kudus selalu membawa kedamaian. Roh Kudus selalu membawa kasih. Kasihku mengalahkan segalanya, kata Tuhan. Ketika engkau terus perkatakan dengan kasih, engkau perkatakan yang baik dan benar terus dan terus dengan lidah bibirmu, maka engkau bisa mengemudikan kapal yang besar itu. Dan ketika engkau perkatakan dengan lidah bibirmu, apa yang kau ucapkan jadi, apa yang kau ucapkan itu benar. Orang yang kau doakan sembuh, orang yang kau doakan mendapat kelepasan, kebebasan, kemenangan. Wah, luar biasa. Mari saudara, Tuhan sangat mengasihi. Semua berawal dari lidah kita. Lidah adalah anggota tubuh kita yang paling kecil. Tangan ini besar, kaki besar, ya kan? Tetapi lidah ini seperti api, bisa menghanguskan. Tetapi bisa juga mengendalikan. Dan ketika engkau selalu melekat, lidah ini seperti api, nggak bisa dijinakan oleh manusia apapun. Tetapi hanya bisa dijinakan oleh api Roh Kudus. Ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus itu yang mengatur engkau, yang menuntun engkau, yang memutar lidahmu. Dari yang tadi emosi, dari yang tadi congkak, sombong, dari tadi yang berbelit-belit, ya, yang berkeluh kesah terus, tetapi diputar sama Tuhan, berubah perkataannya, berubah semuanya, enggak lagi congkak tapi rendah hati, selalu berkata yang baik, selalu berkata yang benar. Aku diberkati, ya, ada terobosan-terobosan terjadi. Aku percaya
mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Aku percaya darah Yesus sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku. Aku percaya keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidupku. Ketika engkau perkatakan itu jadi. Dan ketika engkau berkatakan rumah tanggaku sudah dipulihkan Tuhan. Ya, Tuhan bawa suamiku pulang dengan caranya yang ajaib. Jadi suamimu masih pulang dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang yang suaminya udah 40 tahun hilang. Tuhan bisa bawa pulang kok. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Orang yang suaminya udah pergi lama, udah nggak mungkin balik. Udah di sana udah punya anak 4. Nggak mungkin balik di sinilah. Di sana cantik, di sana anaknya 4. Di sana kaya. Nggak mungkin balik kepada istri yang di desa. Nggak mungkin. Tetapi saudara tahukah engkau? Ketika si istri terus berdoa. Aku percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan pasti membawa suamiku kembali. Pulang kembali menjadi suami yang bertanggung jawab. Menjadi suami yang luar biasa bagi anak-anaknya. Saudara, dia perkatakan itu dengan iman. Tetapi disertai hidup dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai dengan kekudusan, tidak neko-neko. Dan ketika Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat doanya. Tuhan melihat perbuatannya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Suaminya dibawa pulang kembali ke istrinya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika suaminya kembali pulang ke istrinya, dia ngatur anaknya satu-satu, semua anaknya diatur. Sampai mereka punya kerjaan semua, sampai mereka menikah semuanya selesai. Baru suaminya kembali ke pangkuan Bapa dan suaminya selamat. Saudara, mulai hari ini saya nggak tahu masalah persoalan yang saudara alami. Tetapi mulai hari ini, yang pertama, hiduplah tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Supaya Anda mendapat asupan-asupan gizi terus. Anda mendapat aliran-aliran sungai kehidupan Tuhan terus ada dalam hidupmu. Dan ketika aliran-aliran air kehidupan Tuhan ada dalam hidupmu, percayalah, aliran air kehidupan Tuhan itu akan memberikan kehidupan yang berkemenangan. Kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Dan aliran-aliran kehidupan Tuhan itu akan berdampak dalam hidupmu, cara pandangmu, cara berpikirmu, cara tutur katamu, semuanya akan berubah. Ya. Dan ketika engkau semakin masuk dan masuk ke dalam mana Tuhan, semakin meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka yang terjadi semakin pohonmu kuat, kokoh, gagah perkasa. Mau ada angin, ada ombak, ada puting beliung, apapun. Pohonmu tidak pernah roboh, tetap kuat dan gagah perkasa. Dan tetap hijau daunnya, lebat daunnya. Dan tetap berbuah pada musimnya. Mau musim kering, mau musim apapun tidak akan menghalangi dia tetap berbuah. Kenapa? Karena tertanam di tepi aliran kehidupannya Tuhan. Dan dampaknya tadi ya, dampaknya adalah Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Anda baca di rumah lagi ya. Dan ketika Anda mulai ada dampak itu, Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Roh Kudus yang sebagai pemimpinmu itu mulai mengajar engkau, memimpin engkau. Orang itu gak bisa langsung berubah. Apalagi mulut ini yang lecek ya. Ibu-ibu jangan marah. Ibu-ibu mulutnya paling lecek, benar nggak? Ya, suami ngomong 5 perkataan, ibu bisa 50, benar nggak? Ketika ibu berkata 50, suami diam, nggak banyak omong, pergi, lari nggak kembali. Begitu udah lari kembali, istri yang bingung. Suamiku berdoa terus, berdoa, Tuhan kembalikan suamiku. Hari ini, ketika engkau selalu memperkatakan yang baik dan benar, melayani suamimu dengan kasih, suamimu ngomel 5 kata, Anda tepuk-tepuk, Anda rangkul suamimu, jangan diam tanpa perkataan, tetapi dengan perbuatan kasih, suamimu merasa, istriku lain daripada yang lain.
istriku luar biasa. Aku nek ngamuk, istriku diem. Ya, aku nek ngamuk, istriku malah ngerangkul aku, malah melayani dengan kasih. Saudara, ketika Anda bisa memperlakukan suamimu begitu, enggak mungkin ada cekcok. Saya percaya kalau ada cekcok, suami ngomong 5 kata, istri 10 kata, 50 kata, jadinya jadi tambah panas, tambah emosi, tambah berantakan. Ya, tapi hari ini mari, ya, saya punya cerita luar biasa. Ada seorang kaya, suami istri kaya, anaknya banyak, anaknya 7, ya. Namanya orang kaya, kemana-mana pasti banyak cewek suka, ya kan? Bapak bos kaya kok. Apalagi kaya murah hati, suka nolong, suka memberi. Cewek mulai dari model apapun bisa datang. Saudara, ketika ceweknya datang dan datang, bapak ini akhirnya kepincut nih, ya. Kepincut tertarik dengan seorang cewek yang masih muda. Ya, masih muda sekitar 20-an. Bayangin, bapak umurnya udah 60. Tertarik yang 20. Ya. Istri di rumah udah 60. Anak 7 lagi. Iya enggak? Pilih mana? Iya. Otomatis kerasan sama yang muda. Saudara tahu, ketika dia kerasan sama yang muda enggak pernah pulang-pulang. Awalnya takut-takut seminggu pulang sekali, lama-lama sebulan pulang sekali. Lama-lama 3 bulan pulang sekali lihat rumah. Saudara tahu, ketika dia pulang dan pulang, istrinya enggak cuek-cuek, marah-marah enggak. Coba kalau kita, udah dipukul sapu mungkin bapaknya ya. Udah kalau kasih makan dia lempar-lempar gitu. Ya, tapi enggak ini. Istri baik, melayani dengan kasih. Dimasain makanan yang enak, dipijitin, walaupun terus dia pergi lagi. Tapi dia tetap mengasihi suaminya. Dia tetap melayani dengan kasih. Suami pergi, dia nangis di bawah kaki Yesus. Dia nangis, Tuhan hatiku Tuhan. Iya, dia nangis. Tetapi dia belajar mengampuni dan mengasihi. Dan akibat doanya, akibat dia selalu mengampuni, mengasihi, akibat dia melayani dengan kasih, si istri muda, Tuhan buat sadar. Tuhan buat dia sadar dan dia mengembalikan suaminya. Dia suruh bapaknya pulang ke istrimu. Enggak ada istri seperti begini. Saudara, enggak usah ribut-ribut, enggak usah baku hantam, tetapi si suami pulang ke rumah istri. Hidup damai bersama istri dan anak-anaknya. Dan mereka satu keluarga diberkati Tuhan. Luar biasa, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam rumah tangga keluarga mereka. Jaga piringmu jangan sampai pecah. Karena ketika piringmu pecah berantakan, berkat Tuhan itu gak bisa masuk. Kenapa? Berkat Tuhan itu turun. Coba Anda gak percaya cobaan. Itu dari atas itu lemparan nasi. Ya, ke piringmu. Tapi piringmu pecah, nasinya sampai ke piring enggak? Enggak sampai. Tapi kalau piringmu utuh, itu berkat masuk diterima piringmu. Selalu berkat diterima piringmu. Dan kau bisa menikmati berkat yang dari Tuhan. Dengan sukacita, dengan bahagia bersama keluargamu. Ya, mari saudara. Benahi hati. Dan mulai jaga lidah bibirmu. Alat yang paling kecil ini bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kutuk. Ya, tetapi ketika kau yakin dan percaya, seorang ibu, ya, dia yakin dan percaya, dia selalu berkata, aku yakin dan percaya Cik Ling Ling. Apapun yang Tuhan sampaikan melalui Cik Ling Ling, itu menguatkan hatiku. Aku yakin dan percaya, aku berkatakan dengan imanku, percaya, pasti percaya. Saya yakin dan percaya terjadi. Apa yang kau doakan terjadi. Semuanya pasti indah dengan cara Tuhan yang ajaib. Sama seperti keluarga ini. Suaminya pulang dengan selamat. Nggak usah ribut-ribut. Rumah tangga kembali dipulihkan.
Anak-anak semua jadi orang luar biasa, semua diberkati Tuhan luar biasa. Ya, mari saudara hari ini, apalagi bila engkau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang benar. Perkatakan yang baik dan benar. Maka itu akan terjadi dalam hidup rumah tangga keluargamu dan anak-anak menantu cucumu semuanya. Ya, mari saudara. Dan memang tidak gampang. Mau berubah, mau lemah lembut itu enggak gampang. Ya, mau tidak ngerasani orang itu enggak gampang. Soalnya sudah kebiasaan latah. Selalu berkata-kata yang tidak baik. Itu enggak gampang. Ya, tapi benar, ya. Itu nggak salah yang WA tadi. Memang sulit, nggak gampang. Memang nggak semudah itu kita langsung berubah, nggak bisa. Itu mengalami proses demi proses. Kita maunya instan, nggak bisa. Ada prosesnya, ada bentukannya. Tapi ingat, masa akhir ini Tuhan sudah berkata, semuanya dipercepat. Percepatan terjadi, pelipat gandaan terjadi. Kalau mungkin dulu doamu 10 tahun baru dapat jawaban, hari ini saya katakan percepatan terjadi ketika engkau benar. Mungkin dalam waktu 1 tahun doamu sudah ada jawaban. Ketika engkau benar, Tuhan itu melihat hatimu udah siap belum. Kalau engkau belum siap, lalu diberikan kepada engkau, dikembalikan kepada engkau, yang terjadi malah menjadi bulan-bulanan bagi engkau. Betul? Tapi kalau engkau siap, Tuhan tahu wadahmu siap, Dia akan berikan jawaban yang terbaik. Ya, oleh sebab itu hari ini belajarlah. Belajarlah bersyukur. Jangan ngomel lagi. Jangan ngerasani orang lagi. Jangan perkatakan yang sia-sia. Ya, jangan maki-maki lagi, enggak ada gunanya karena itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ingat waktu lalu Ibu Foni berkata apa? Kalau Bapak pos kirim surat ke alamat Anda tidak mau terima, otomatis kembali kepada pengirimnya. Sama. Ketika engkau mendengar hal-hal yang enggak baik, enggak perlu didengarkan, enggak perlu diterima. Itu akan kembali kepada pengirimnya dan engkau akan tetap sehat walafiat. Engkau tetap sukacita, engkau tetap damai bersama Yesus. Ya. Oleh sebab itu mari perkatakan yang baik dan benar. Deklarasikan yang baik dan benar. Dan jagalah lidah bibirmu supaya memperkatakan yang berkat, bukan yang kutuk. Memperkatakan yang berguna, ya, yang berbobot bibit, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika engkau selalu perkatakan yang baik dan benar, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Kelihatannya biasa, nama Tuhan ditinggikan, engkau cerita kebaikan Tuhan, engkau cerita berkat Tuhan semuanya. Tuhan yang mendengar, Dia akan mengembalikan itu kepada Anda. Anda akan menuai, Anda pun diangkat ditinggikan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini belajar, tidak gampang dan tidak bisa. Tapi kalau engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Roh Kudus akan bisa mengendalikan lidahmu. Roh Kudus bisa memutar lidahmu menjadi penuh kasih, menjadi penuh dengan perkataan berkat, menjadi penuh dengan perkataan yang beriman, ya, yang berbobot, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, ada perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Kalau Anda melakukan seperti yang Tuhan perkatakan hari ini, yang Tuhan suruh saya sampaikan buat Anda semua, saya percaya semua Anda yang di Zoom ini akan mengalami perubahan. Ya, mungkin ada yang berkata pelan, tapi pasti ada perubahan. Nggak langsung jalan lari, enggak. Awalnya merangkak, berjalan tertati-tati, lama-lama bisa berjalan, lama-lama tumbuh besar, lama-lama bisa berlari, lama-lama bisa menaik, mendaki gunung, dan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, mari. Ya,
Jangan bersungut-sungut, iya. Mulai hari ini jangan ada lagi bersungut-sungut, tetapi bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah memberikan, Engkau sudah memelihara hidupku sampai hari ini, Engkau sudah memberkati, terus perkatakan itu walaupun Anda pas-pasan. Mungkin ada minus, tetapi terus bersyukur dan bersyukur. Nanti kiriman demi kiriman itu datang. Ya, saya pernah mendoakan seorang anak Tuhan, dia selalu langganan telepon. Dia berkata apa? Aku enggak mau didoakan siapa-siapa. Nanti aku tambah sumpek, aku tak bingung. Ini pernyataannya begini, ini pernyataannya begini, ini pernyataan begini. Ini orang yang lugu, ya. Dia berkata apa? Saya cuma mau didoain mami, karena dia kalau panggil saya mami, ya, anak rohani. Dia berkata saya cuma mau didoain mami karena berkali-kali selama ini apa yang mbok sampai no itu jadi. Dan kalau mami ngomong ada orang datang kirim satu becak, beneran dia dapat satu becak beras gula minyak, ya. Ada orang kirim berkat, beneran dia dapat berkat. Dan ketika dia berkata tuh, tolong doain saya dapat jodoh, beneran dia dapat jodoh, saudara. Iya. Kenapa? Karena dia belajar berdoa. Tetapi namanya manusia itu kadang, ya, saya iso ngerasani. Dan kalau sudah ngerasani tak diemin aja, lalu saya cuma bilang, udah selesai belum ngerasaninya? Kalau udah capek kan diem. Saya bilang, udah stop, jangan ngerasani lagi. Kamu nggak akan dapat berkat. Ya, jadi pelan-pelan belajar. Ya, hari ini saya mau semua belajar, mulai perkatakan yang baik dan benar, deklarasikan yang baik dan benar. Semua akan mengalami perubahan, semua akan mengalami kesembuhan, semua akan mengalami pemulihan. Dan ketika engkau menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu, dengan penyertaan Tuhan, maka Tuhan yang menyertai dan memberkati apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan penyertaan Tuhan, menjadi berhasil, sukses, berbahagia rumah tangga keluargamu sampai keturunanmu, anak menantu cucumu, dan kau diberkati berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, bukan pendeta yang mendoakan Anda lalu Anda berhasil, enggak. Siapapun boleh mendoain Anda. Banyak yang doain bagus. Tetapi yang membuat Anda berubah, yang membuat Anda berhasil adalah diri Anda sendiri. Dan terlebih jaga lidah bibirmu, tutur katamu. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Anda pun diangkat ditinggal Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat Anda semua dan mulai berdoa. Ya, jangan berkata sepi, aduh sepi, mati aku, mati sungguhan, sepi sungguhan. Ya, kalau sepi doa Tuhan, aku percaya engkau bisa kirim pembeli, dan tokoku rame lagi. Jadi, saya doain orang barusan. Dia berkata tokoku sepi, nggak ada yang masuk, nggak ada penjualan 2 minggu. Saya berkata doa, mulai hari ini perkataan yang baik dan benar, laris, Tuhan berkati. Beberapa hari saya tanya, kok ada yang masuk toko nggak? Ada yang beli nggak? Dia bilang terjual 1 tempat tidur, puji Tuhan. Doa lagi perkataan yang baik dan benar lagi. Tuhan akan kirim pembeli. Ya, semua tidak luput, semua yang ada di sini. Kalau saya ngomong terus gak selesai. Ya, Anda belajar sendiri, perkatakan yang baik dan benar, maka itu terjadi dalam hidupmu. Ya, ojo ngomel-ngomel lagi. Ya, kalau ngomel-ngomel lagi, waduh, nggak ada perubahan. Ini berkat mau datang, Anda ngomel, malaikatnya lari, takut kena Anda ngomel. Malaikat gak jadi dikasih berkat, lari dia. Tapi coba Anda tersenyum, malaikat akan kasih dan kasih berkat. Dikirimi berkat banyak, saudara. Ya, jangan ngomel, bersyukur. Layani suamimu, istrimu dengan kasih. Maka rumah tanggamu akan berbahagia, diberkati Tuhan luar biasa. Ya, mari. Iyalah mana sekarang mana. Saya undang Ibu Dorcas Ruci yang berdoa.
buat firman Tuhan. Iya mana sekarang manas kan? Iya mana sekarang manas. Ada hambanya Ibu Dorcas Ruci. Bapa kami ada di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau terus mengasihi kami sampai hari ini Tuhan, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami manusia ini Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami sehingga Engkau berfirman kepada kami agar kami menjadi manusia-manusia yang berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya Tuhan. Kami menjadi manusia-manusia Allah yang dibaharui lewat sikap, perbuatan, perkataan mulut kami. Bapa Surgawi, Engkau mengampuni semua pelanggaran kami, dari semua apa yang kami sudah katakan, dari semua apa yang sudah kami Tuhan langgar Bapa. Terima kasih Bapa, buat mulut kami berkata benar ya Tuhan. Buat mulut kami hanya memuji menyembah Engkau. Buat mulut kami Tuhan senantiasa memuliakan Engkau dan tidak menggunakan mulut kami dengan sia-sia. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sangat menginginkan setiap kami ada berkat Allah yang mengalir, ada berkat Allah yang melimpah-limpah lewat Tuhan deklarasi yang kami deklarasikan lewat mulut kami ya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tanpa terkecuali setiap kami yang ada di ruang Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Ada berkat Allah mengalir kepada kami semua lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahkan sudah kami terima di dalam hati kami masing-masing. Sehingga berdampak Tuhan dan mengeluarkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Doa kami bersama untuk hamba-Mu, Ibu Ong Ling Ling Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah doa kami, ada kekuatan kesehatan, ada umur panjang, ada berkat Allah melimpah, bahkan pemakaian Tuhan semakin hari semakin dahsyat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang, siapapun Tuhan, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu ini lebih hari lebih heran Tuhan, untuk membangun, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, sehingga jemaat Tuhan tidak hidup dalam dosa, tapi hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga siap untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mengalir atas keluarga hamba-Mu ini Tuhan, untuk suami, anak-anak, cucu mantu diberkati oleh Tuhan, di mana saja berada ya Tuhan. Mereka dapat memuliakan nama Bapa di surga sepanjang umur hidup mereka, dan mereka dapat menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada di ruang Zoom ini Tuhan, berkat-Mu ada menyertai setiap kami masing-masing, dan biarlah ajar kami senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Doa kami Tuhan yang jauh dari apa yang kami rindukan Tuhan, dan kami percaya sebelum kami katakan pun Tuhan mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Dan malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Tuhan senantiasa menjawab setiap doa kami. Inilah Tuhan kami, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bu Ling Ling, saya kembalikan lagi kepada Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima kasih Bu Liling. Tuhan memberkati berlimpah untuk pelayanan. Ya. Amin, sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan, pesan Tuhan, penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan, ada?
Saya, Bu. Ya, silakan. Eh, Puji nama Tuhan, Bu. Eh, Ya, 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 eh, soalnya bukannya apa. Eh, itu dulu ya, saya kan eh, apa namanya? Dulu kan saya itu suruh teman saya itu sign piece of paper gitu ya. Seperti kayak apa yang dulu saya bilang kan saksian itu dia kan dulunya kan eh, homeless sampai dia punya rumah. Akhirnya dia mau serius untuk pelayanan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu loh isi hatinya. Ya, isi hatinya dia bahwa dia itu mau pelayanan. Jadi itu apa? Jadi mentoring gitu kayak macam elders seperti saya. Tapi ya pas itu saya kenalkan sama sek- sekretarinya, ya. Terus habis itu dia sign piece of paper. Orang lain pada liatin mereka, ini orang ini. Soalnya bukannya apa pikirannya orang lain itu lihat kayak appearance, kayak di depan luar mata. Tapi saya sih nggak lihat dari depan luar mata, ya. Saya lihat dari isi hatinya bahwa dianya itu serius atau enggak. Saya tanya lagi. Tapi ya saya sih nggak doain dia, tapi ya dia yang penting dia ada ini kayak Bapak iman dan percaya diri ya bahwa Tuhan itu bisa uh, belain dia itu. Ya udah akhirnya pas ini hari ya dianya udah ini apa udah sign piece of paper itu kayak elders di di apa gereja. Saya tidak tahu bahwa dia itu ada perlihatan juga kayak apa dia bisa ngomong sama Tuhan, bisa ini itu. Tadinya saya puji nama Tuhan ya, Bu ya. Tadi kan saya kan ini ikut kayak papa berdoa bareng-bareng sama dia. Soalnya elders kan harus kayak ada tim sama grup gitu ya. Pas itu grupnya itu saya itu ikut. Pas itu saya kaget. Kok ada grup? Grup dari mana? Saya bilang. Oh, kita bikin sendiri. Ah, mati saya. Wah, hebat mati saya. Nah, sekarang kan kita kan uh, ada dua ini orang dari elders yang anu itu. Tadinya kita train kayak apa bahwa dianya itu bisa train sama saya juga bisa kasih nasihatin sama-sama gitu. Tapi puji nama Tuhan, dianya itu uh, senang hati bahwa semuanya itu um, ya kita sih terutama kali ya terutama kali untuk bisa ini bisa saling mengasihin sama satu sama yang lain gitu. Sama saya juga pertama kali saya anuin grup kayak gini. Saya dalam hati saya harus gimana lagi ya. Tapi ya mau nggak mau saya harus jalankan grupnya ini. Nah sama dia ini. Akhirnya saya share juga gimana caranya. Akhirnya pas itu kita discussion sama doa gitu. Nah kita doain buat Australia segala macam. Mereka setujuin mereka ini orang ini. Ya udah puji tambah Tuhan bahwa grup ini ya lancar juga sih ya. Grup ini lancar. So, saya juga berdoa bahwa Australia ini makin lama orang Kristen makin lama makin grow gitu. Kayak apa makin bertumbuh imannya, sama percayaannya, sama jasmaninya juga. Dan dia juga berdoa juga buat bahwa para leader juga uh, supaya dapat hikmat sama um,
anugerah dengan Tuhan bahwa zaman-zaman sekarang ya, maaf ya Bu ya, di sini ya ini pemimpin barat ya seenaknya aja gitu, maksud saya gitu. Tapi ya akhirnya nggak tanpa Tuhan, nggak tanpa apa ya, tadinya kehilangan jemaat, kehilangan semuanya lah maksudnya, nggak tanpa Tuhan. Nah, kita doain semua. Nah, puji nama Tuhan, ini ya bahwa apa yang saya saksikan ini, kita ini jangan lihat dari pribadi, tampilan semua orang, bahwa penampilan itu nggak seberapa dengan hatinya. Nah, bahwa saya itu juga, kenapa saya nggak lihat penampilannya? Soalnya bukannya apa, penampilannya bisa juga kita misjudging orang. Nah, kita itu selalu lihat seperti Tuhan Yesus itu hatinya. Kalau pengen sekali sungguh-sungguh mengasihi pelayanan, ya saya langsung saya anukan, kasih opportunity kayak apa-apa untuk pelayanan. Tapi ya, puji nama Tuhan, saya bisa lihat pengampilan orang gimana. Nah, Tuhan udah kasih hikmah sama saya, kasih tahu bahwa ini orangnya untuk bisa jadi pemimpin juga. Ya udah, ya gitulah Bu. Puji nama Tuhan bahwa semoga ini apa yang saya share sebagai, ya bisa bilang hamba juga ya, hamba Tuhan. Tapi ya saya ini justru saya latihan banget bahwa banyak yang mendengar, banyak yang ini mengerti bahwa apa yang kesalahan kita harus kita bisa hadapin bersama-sama lah. Bukan hanya satu jemaat doang atau satu hamba Tuhan doang, tapi sebagai tim gitu. Nah, ini bahwa ini acara berdoa ini cukup luar biasa juga. Soalnya kita bisa saling penopang satu sama yang lain. Nah, seperti grup yang saya tadi bilangkan, soalnya kita ini harus saling menopang, kita harus saling berdoain buat negara kita masing-masing, sama juga buat keluarga kita juga, sama orang yang kita cintain, yang sayangin, yang orang yang perlu untuk berdoakan juga bersama bersama gitu. Ya gitulah Bu. Semoga ini jadi berkat ya buat orang lainnya. Thank you. Ya, Hmm. Tuhan terima kasih atas kesaksiannya yang luar biasa. Semakin melekat sama Tuhan, semakin masuk ke dalamnya sehingga peka dan dengarkan suara Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa, ya. Amin Menilai Bu. manusia dari wajah dan penampilan, tetapi Roh Kudus selalu menilik sampai ke dasar hati, ya. Iya betul Bu. Maju terus. Iya. Ya. Ya itu soalnya itu dari Roh Kudus juga Bu. Iya, Ya, semuanya yang kasih tahu. ya. Kalau Hmm. meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka Roh Kudus bisa memberitahukan hati orang ini begini, 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 baik atau buruk, itu Tuhan bisa kasih tahu, ya. Jadi Ya, semakin amin. melekat sama Tuhan, semakin masuk ke dalaman Tuhan, semakin peka dan dengarkan suara Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati Victor dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, Amin. Tuhan berkati. Amin Bu. Iya, thank you Bu. Ada lagi yang mendapat pesan Tuhan? Salam Bu. Salam. Ada, Salam Bu. Salam Bu. ya. Salam Bu. Ya, Amenia Mendrova, silakan.
Iya, saya mau bersaksi, Bu. Beberapa minggu yang lalu ada nubuatan yang disampaikan Ibu sama saya. Eh, Firman Tuhan datang dan penyampaian bisa, tapi bukan hanya kelihatan, Bu, sudah terjadi di hidup saya. Ada firman Tuhan yang berkata, Yesaya pasal 60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu yang firman Tuhan yang disampaikan sama saya. Dan walaupun hanya satu kata, yang dua kata yang saya sampaikan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan hanya kelihatan, Bu, sudah terjadi. Itu yang saya sampaikan, saya sudah alami. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, semakin melekat amenia, semakin Tuhan akan percayakan kasih karunia-Nya semakin lebih-lebih lagi, ya. Dan dipakai Tuhan tidak cuma 1, 2, tetapi akan banyak dan banyak lagi, ya. Itu udah bagus. Sudah disampaikan kepada kita semua, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, bangkit, ya, menjadi terang. Ibu Amenia ini adalah orang biasa, tetapi karena beliau punya hati dan beliau selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan bisa percayakan beliau mulai bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendapat penglihatan dari Tuhan. Ya, walaupun awalnya dari mimpi. Anda pun semua bisa dipakai Tuhan. Sediakan wadahmu yang putih bersih, yang benar, yang tiada bercela, maka Tuhan sendiri yang akan memakai Anda semua, ya, mempercayakan kasih karunia sama seperti Tuhan pakai Ibu Amenia Mendrova, ya. Tuhan menyertai dan memberkati Amenia Mendrova dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkewenangan